Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas contoh soal tentang hidrolisis garam. Kemarin sebenarnya di setiap materi, di setiap subbab, itu kan udah ada Ibu kasih contoh soal ya. Tapi kalau kemarin contoh soalnya itu yang diketahui langsung aja, udah langsung konsentrasi dari garamnya gitu kan. Nah, sekarang yang mau kita bahas itu kalau misalnya ada garam tapi nggak dikasih tahu langsung konsentrasi dari si garamnya. Jadi si garamnya ini yang diketahui masih dalam bentuk asam dan basa. Jadi harus kita campurkan dulu asam dan basanya, baru nanti kita lihat benar nggak sih kita harus pakai rumus hidrolisis garam gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pencampuran asam dan basa, sebelumnya di materi asam kuat sama basa kuat, sama asam lemah dan basa lemah, itu kan kemarin ada Ibu kasih contoh soal juga ya, udah ada Ibu bahas juga kalau misalnya gimana sih cara penentuan pH kalau misalnya dia itu ada asam sama basa dicampur gitu ya kan. Kemarin udah ada ya soalnya, udah ada Ibu bahas kemarin. Tapi yang kemarin itu kalau misalnya kita buat di mula-mula bereaksi sisanya, di sisa itu masih ada asam kuat atau basa kuat ya kan yang bersisa. Nah, itu kita pakai rumus asam kuat maupun basa kuat tergantung apa yang bersisanya ya kan. Nah, kapan kita pakai rumus hidrolisis Bu? Kalau misalnya dia yang dicampurkan itu asam sama basa, kan sama yang kemarin. Kemarin kan juga yang dicampurkan asam sama basa. Nah, rumus hidrolisis yang kemarin udah kita pelajari itu digunakan kalau misalnya ketika asam sama basa dicampur, ini waktu kita buat MBS-nya, mula-mula bereaksi sisanya, di sisa ini baik asam maupun basanya nggak bersisa sama sekali. Jadi dia sama-sama habis. Berarti kan nanti yang bersisa itu cuman si garamnya aja, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya asam dan basa di reaktan ini sama-sama habis, maka disitulah baru kita pakai rumus hidrolisis gitu. Kalau misalnya kemarin yang bersisa yang asam kuat maupun yang basa kuat itu kan langsung kita cari pH-nya dari konsentrasi asam kuat dan basa kuatnya ya kan. Jadi kalau misalnya yang sekarang ini kalau misalnya dia nggak bersisa sama sekali reaktannya, yang bersisa itu cuma di produk, maka kita baru menggunakan rumus hidrolisis. Jadi harus diperhatikan harus diperhatikan betul-betul waktu kita buat reaksinya, kita buat stoikiometrinya itu gimana gitu. Oke. Jadi harus dipahami betul tuh yang mula-mula bereaksi sisanya ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang hidrolisis garam. Kita lihat gimana contoh soalnya. Nah, di sini katanya jika 20 ml larutan HCl asam klorida itu asam kuat ya, dengan konsentrasi 0,2 molar dicampurkan dengan 80 ml NH4OH 0,05 molar. Tentukan pH larutan yang terbentuk jika diketahui Kb dari NH4OH adalah 10⁻⁵. Di sini diketahui ya Kb NH4OH. Kemarin kalau misalnya diketahui Kb atau Ka berarti dia sifatnya adalah lemah, ya kan? Sedangkan kalau yang nggak punya Ka maupun Kb itu kuat gitu. Makanya di sini HCl itu asam kuat, sedangkan NH4OH-nya adalah basa lemah. Berarti garamnya nanti bakal terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ya. Oke, kita buat reaksinya dulu. Kalau model soalnya seperti ini, reaksinya berarti jadi HCl ditambah NH4OH NH4OH menghasilkan, ingat ya kalau misalnya mau cari garam, OH- dibuang, H positifnya dibuang, baru digabungkan. Maka di sini jadi NH
4Cl kemudian ditambah H2O, karena H dan OH yang lepas tadi ini dia bergabung jadilah H2O kayak gitu. Nah ini reaksinya ya kan. Kemudian kita buat mula-mula bereaksi sisanya. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, nah yang kita masukkan di mula-mula bereaksi sisa di bagian mula-mula itu kan yang kita masukkan dalam bentuk mol, ya kan? Kemarin udah pernah ya. Itu kan dalam bentuk mol. Sementara di sini HCl sama NH4OH-nya itu masih dalam bentuk molaritas dan mililiter, ya kan? Maka cara cari mol itu adalah konsentrasinya dikalikan dengan konsentrasinya dikalikan dengan volumenya. Jadi untuk HCl 0,2 molar dikali 20 hasilnya adalah berapa tuh? 4 ya kan? 4 milimol. Nah kemudian untuk NH4OH NH4OH-nya di sini molaritasnya 0,05 molar, kemudian volumenya 80 ml. Kalau kita kalikan juga sama, itu 4 milimol. Ya kan? 80 dikali dengan 0,05. Kalau yang HCl 20 dikalikan dengan 0,2. Kayak gitu dia. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan koefisiennya sama ya. Ya kan? Kemudian jumlahnya juga sama. Sama-sama 4 mol. Berarti kan dia sama-sama yang bereaksi itu juga bakalan sama-sama 4 milimol, ya kan? Maka di sini yang bereaksi 4 milimol. Di sini juga sama 4 milimol. Kenapa? Karena reaksi pembatasnya juga sama 4 milimol juga. Ingat reaksi pembatas itu kan mol yang paling sedikit setelah dibagikan dengan koefisien, ya kan? Mol mula-mula yang paling sedikit itulah yang jadi reaksi pembatas. Dialah yang bakal habis bereaksi. Nah, di sini karena jumlah molnya sama, maka reaksi pembatasnya ya tetap itu juga gitu. 4 milimol. Nah, terus untuk cari mol NH4Cl gimana? Berarti kan koefisiensi NH4Cl dibagi dengan koefisien yang diketahui. Bebas ya, mau HCl atau NH4OH, karena di sini molnya yang bereaksi sama. Jadi 1/1 dikalikan dengan molnya yang bereaksi untuk si HCl, berarti 4 juga, ya kan? Berarti yang bereaksi untuk NH4Cl itu adalah 4 milimol juga. Kemudian H2O juga sama 4 milimol. Oke, nah sekarang kita lihat yang bersisa untuk si HCl. Kita lihat ya di sini HCl 4 milimol dikurang 4 milimol habis, ya kan? Sama NH4OH juga sama. Habis. Sedangkan untuk NH4Cl di sini yang bersisa 4 milimol. Dan untuk H2O juga 4 milimol. Oke, itu dia. Nah, berarti di sini kalau kita lihat yang bersisa itu kan cuman si NH4Cl ya sama H2O. Sedangkan untuk yang asam dan basanya HCl dan NH4OH-nya ini nggak bersisa sama sekali, dua-duanya habis. Nah, kalau misalnya kita buat MBS untuk pencampuran asam dan basa, ini nggak bersisa dua-duanya seperti soal yang di sini, ini baru kita pakai rumus hidrolisis garam gitu. Jadi beda kasusnya, beda rumus yang dipakai. Kalau misalnya HCl yang bersisa, berarti kita bakal pakai rumus asam kuat, ya kan, penentuan pH asam kuat. Sedangkan kalau misalnya yang basa lemah nih, yang bersisa, itu nanti rumusnya beda lagi, nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, sedangkan kalau misalnya dua-duanya habis dan yang bersisa itu cuman si garamnya aja, maka yang kita pakai adalah rumus hidrolisis garam, ya kan. Nah, di sini hidrolisis garamnya, ini kan kita lihat sifat dari garamnya ya. Garamnya itu garam asam atau basa. Kalau kita lihat di sini dia terdiri dari asam kuat dan basa lemah, berarti sifatnya adalah asam, ya kan? Kalau misalnya asam, berarti kan kita pakai konsentrasi dari H positif ya untuk penentuan pH-nya, ya kan? Karena sifat garamnya itu asam. Rumus H positif untuk untuk si
hidrolisis garam itu kan KW per KB. Ini KW ya. KW per KB dikalikan dengan konsentrasi dari si garamnya. Ini dia. Nah, di sini yang kita dapat untuk garamnya ini kan masih dalam bentuk milimol, ya kan? Belum dalam bentuk molaritas atau konsentrasi. Maka untuk konsentrasi garam ini kita cari dulu. Jadi kita carilah dulu konsentrasi si NH4Cl. NH4Cl. Kita cari konsentrasinya. NH4Cl itu garamnya ya kan? Nah, rumus konsentrasi itu kan mol per volume ya kan? Mol per volume. Nah, di sini molnya itu 4 milimol. Sedangkan volumenya di sini kita harus pakai volume total. Makanya di sini volumenya itu dijumlahkan 20 ditambah 80. Gitu. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 100. Ya kan? Nah, maka di sini mana ya tadi? Oke, ini dia. 40 per 4 dibagi 100 hasilnya adalah 0,04. Nah, ini dia. Maka hasilnya adalah 0,04, berarti molaritas dari garamnya adalah 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya baru kita masukkan ke rumus si H positifnya. Oke, kita masukkan ke rumus H positifnya. Maka di sini H positifnya ini kan menjadi konsentrasi H positif sama dengan akar dari KW tetap ya 10 pangkat min 14 ya kan, dibagikan dengan KB-nya. Tadi KB-nya katanya 10 pangkat min 5 ya kan, dikalikan dengan konsentrasi si garamnya. Konsentrasi si garamnya tadi kita dapat 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2 ya kan. Kemudian sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, maka jadi 10 pangkat min 9 ya kan, dikali dengan 4 dikali 10 pangkat min 2, jadilah dia akar 4 dikali 10 pangkat min 11 ya kan. Akar dari 4 kali 10 pangkat min 11 hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min berapa tuh? 11 bagi 2, 5,5 ya kan. Nah, di sini kan kita yang udah kita dapatkan kan H positif ya. Maka dapatlah kita pH. Langsung pH ya, karena yang kita dapat H positif ya kan. Sama dengan min log dari si H positifnya. Min log dari H positif. Oke. Nah, sama dengan min log dari 2 kali 10 pangkat min 5,5. Sama dengan 5,5 nya pindahkan ke depan, jadilah 5,5 dikurang log 2. Oke. Inilah pH dari campuran antara NH4OH HCl 100 ml 200 ml 20 ml ya tadi. 20 ml HCl 0,2 molar dan 80 ml NH4OH 0,05 molar gitu. Jadi pH-nya 5,5 dikurang log 2 kayak gitu. Jadi perlu diingat ya, untuk
rumus hidrolisis garam itu hanya bisa digunakan kalau misalnya campuran asam dan basanya ini di reaktannya sama-sama habis waktu kita buat mula-mula bereaksi sisanya. Jadi nggak ada yang bersisa gitu. Tapi yang bersisa itu hanya di produk aja gitu. Baru bisa kita gunakan rumus dari hidrolisis garam ini. Jadi memang harus diperhatikan apa yang diketahui, kemudian harus buat betul-betul stoikiometrinya supaya tahu rumus mana yang mau kita pakai. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.